kesempatan ini kita akan membahas perihal keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Aturan pembelajaran tatap muka terbatas per 2022. Penyelenggara sekolah tatap muka atau PTM terbatas dilakukan sesuai dengan capaian vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat lanjut usia atau lansia serta level PPKM di daerah sekolah sebagai berikut. Di dalam surat keputusan bersama 4 menteri ada 3 poin perihal PTMT di masa pandemi COVID-19 ini. Poin A, sekolah tatap muka di wilayah PPKM level 1 dan 2. Untuk wilayah level 1 dan 2 ini ada 3 model. Model yang pertama adalah sekolah setiap hari. Model yang pertama, sekolah setiap hari dapat dilakukan jika minimal 80% pendidik atau tenaga kependidikan dan 50% warga masyarakat lansia di kabupaten atau kota sudah divaksinasi dosis kedua. Apabila syarat di atas sudah terpenuhi, maka siswa dapat melakukan sekolah tatap muka setiap hari dan jumlah peserta didik 100% dari kapasitas ruang kelas. Durasi belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Itulah model pertama sekolah tatap muka di wilayah PPKM level 1 dan 2. Selanjutnya, sekolah tatap muka di wilayah PPKM level 1 dan 2 model yang kedua, yaitu sekolah setiap hari bergantian model pertama. Syaratnya dilakukan jika 50-80% pendidik atau tenaga kependidikan dan 40-50% warga masyarakat lansia di kabupaten atau kota sudah divaksinasi dosis kedua. Apabila syarat tersebut sudah terpenuhi, maka siswa dapat melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari dan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas. Durasi belajar paling banyak 6 jam pelajaran per hari. Itulah sekolah tatap muka di wilayah PPKM level 1 dan 2 model kedua. Selanjutnya, sekolah tatap muka di wilayah PPKM level 1 dan 2 model ketiga. Sekolah setiap hari bergantian model kedua. Syaratnya dapat dilakukan jika vaksinasi dosis kedua pada pendidik atau tenaga pendidikan kurang dari 50% dan pada warga masyarakat lansia kurang dari 40%. Maka siswa melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari dan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas. Durasi belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari. Itulah sekolah tatap muka di wilayah PPKM level 1 dan 2 model ketiga. Selanjutnya, poin B. Sekolah tatap muka di wilayah PPKM level 3. Model pertama, sekolah setiap hari bergantian 1. Dilakukan jika minimal 40% pendidik atau tenaga kependidikan dan minimal 10% warga masyarakat lansia tingkat kabupaten atau kota sudah divaksinasi dosis kedua. Maka siswa dapat melakukan sekolah tatap muka bergantian setiap hari dan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas. Selanjutnya, durasi belajar paling banyak 4 jam pelajaran per hari.
Demikianlah sekolah tatap muka di wilayah PPKM level 3 model pertama. Selanjutnya, sekolah tatap muka di wilayah PPKM level 3 model yang kedua, yaitu dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sekolah melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika vaksinasi dosis kedua pada pendidik atau tenaga kependidikan di sekolah kurang dari 40% dan pada warga masyarakat lansia kurang dari 10%. Selanjutnya, SKB 4 Menteri poin C, sekolah tatap muka di wilayah PPKM level 4. Di wilayah PPKM level 4 ini hanya ada satu model, yaitu pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran tatap muka terbatas di daerah PPKM level 4 itu tidak diadakan dan diganti dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Jadi, berdasarkan SKB 4 Menteri, sekolah wajib menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas per 2022 sesuai capaian vaksinasi guru, tenaga kependidikan, dan warga masyarakat lanjut usia atau lansia serta level PPKM di daerah sekolah tersebut.